Tuhan Yesus ajarkan sesuatu yang di dalam. Kamu gak cuma datang, nangis, terseduh-seduh dan minta dibelai-belai. Go! Tuhan akan proses. Gimana nih? Ini mulu hidupku. Datang. Aku akan memberikan kelegaan. Setelah dilegakan, ayo, udah selesai. Ini hukum dan ketetapan. Ikut yuk. Ingat loh, itu bukan saudara berjalan sendiri. Yeshua juga dipasang. Jadi saudara dan Tuhan Yesus itu sama-sama berjalan bersama. Makanya ada ayat selanjutnya, belajarlah kepadaku yang rendah hati. Serahkan hidupmu aja. Pasang-pasang deh dah. Amin. Pasang-pasang deh dah. Yang penting berjalan sama Tuhan. Gefura, kekuatan Tuhan itu datang. Jadi bukan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa nggak jelas. Next, kasih. Dalam bahasa aslinya Timotius bicara ini, ahava. Apa? Ahava. Dia kasih yang mengandung perjanjian. Bukan kasih yang manja, no. Kasih yang mendidik, kasih yang membawa umatnya kepada perjanjian. That's love. Makanya ada ayat lain bilang ini, jikalau kamu anak, kamu akan kuhajar dan kusesah. Bukan? That's covenant. Perjanjiannya ini. Ahava, love. Terus ada ayat ini, janganlah kamu jadi anak-anak yang gampang. Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak pernah merasakan ahava dan tidak pernah tahu kasih yang sebenarnya. Kalau kamu berjalan di dalam hukum Tuhan, kamu dan orang-orang sekitarmu pasti lain. Yang membedakan bukan imannya, tapi iman yang berjalan dalam hukumnya. Makanya hukum itu membuat perbedaan identitas manusia. Bangsa Israel tanpa hukum, dia masih mindsetnya masih hidup yang lama. Dulu aku di Mesir masih bisa kerja, betul gak? Dulu aku waktu di Mesir aku makan apa aja aku bisa. Makan apa aja bisa. Tapi setelah aku keluar dari Mesir, wah, kok gini amat Musa? Ini yang membedakan gini. Hafkananya dia nggak ngerti. Padahal Tuhan sedang membuat perbedaan. Ini membuat hidup orang itu ada di dalam hukum. Orang itu pasti berbeda hidupnya. Itu sudah pasti. Amin. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang mengasihi. It's the Holy Spirit. It's the fire, api yang menghanguskan. Ciri khas ya, api turun itu ketika ada korban di atas mezbah. Kisah Nabi Elia yang melawan 450 Nabi Baal. Kumpulkan Ahab, kumpulkan seluruh orang Israel, kumpulkan sama nabi-nabi yang betul ya. Di sini ada 2 lembu. Yang satu kamu korbanin, pokoknya siap-siapin, aku juga nyiapin gini. Siapa Tuhannya yang menurunkan api, itu yang patut kita sembah. Ketika Nabi Baal sampai menoreh-noreh kan, sampai keluar darah. Tapi nggak datang. Ketika Elia diejek Elia, mungkin lagi tidur, lagi sibuk, mungkin Tuhan lagi sibuk. Korek-korek, wih, gak terima, semakin korek-korek, berdarah-darah banyak. Elia gini, di ayat 1 Raja 8 deh, ayat 30 kalau salah, dia begini, mulai, maka Elia menyusun kembali mezbah. Itu ketika saya baca itu, kalimat itu, lalu Elia menyusun kembali mezbah yang telah runtuh. Wah, itu hadirat Tuhan langsung, ini baru, ini nih kuncinya nih. Terus dia bilang ini, kunci yang kedua,
dipersiapkan. Lalu Elia bilang ini, Tuhan, Engkaulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, the God of covenant. Makanya Tuhan lihat covenant, api turun. Hidup kita jangan seperti orang yang seperti Nabi Baal. Tuhan, aku sudah korban sampai berdarah-darah, udah pelayanan terus dari Senin ke Senin, sampai koran-koran berdarah-darah, aku nggak ada jawaban. Yuk, kamu siapa yang Tuhan kamu sembah? Padahal He is the God of covenant. Kayak Elia tahu siapa yang dia sembah. Dia menyebut begini, kalau Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel, at least is the God of covenant.